Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar IPA? Oke, baik, siapkan buku paket, buku tulis, alat tulis, dan siapkan semangat kalian. Sekarang kita akan belajar IPA tema 6A subtema 2 yaitu perkembangbiakan pada hewan. Kompetensi dasarnya yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, juga menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, juga siswa mampu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya. Nah, di sini bisa kita lihat, kemarin perkembangan tumbuhan ada yang generatif dan vegetatif. Generatif itu dengan kawin atau seksual, vegetatif itu tidak kawin atau aseksual. Sama dengan hewan. Perkembangbiakan hewan juga ada yang generatif, ada yang vegetatif. Generatif juga sama, artinya seksual atau kawin. Vegetatif itu aseksual atau tidak kawin. Nah, untuk yang generatif itu ada 3. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Atau kalau kamu singkat ovo, ya, itu yang generatif. Untuk yang vegetatif itu ada yang namanya fragmentasi, membelah diri, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Atau kalau kamu singkat FMPP, biar gampang ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang generatif dulu. Generatif itu tadi dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama ovipar atau bertelur ya. Prosesnya seperti ini. Pertama, ovum itu indung sel telur ya, ovum itu sel telur dihasilkan oleh hewan betina. Berarti ini ovumnya ada di tubuh hewan yang betina ya. Kemudian dibuahi oleh sperma. Nah, sperma ini ada di hewan yang jantan ya. Setelah melakukan perkawinan, kan ini generatif ya, kawin ya. Setelah melakukan perkawinan, maka ovum ini setelah dibuahi sperma lalu berubah menjadi zigot. Nah, kemudian dari zigot ini akan tumbuh menjadi embrio, ya. Setelah embrio baru akan menjadi individu baru. Demikian proses untuk ovipar atau bertelur, ya. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk ovipar, ya. Bertelur, pembuahan internal. Contohnya ada hewan ayam, ada burung, ada juga kura-kura ya. Lanjut. Oh iya, untuk yang ovipar itu ada yang namanya pembuahan internal ya, yaitu proses pembuahan ovumnya oleh sperma terjadi di dalam tubuh induk betina, namanya internal. Berarti bertemunya sel telur dengan sel sperma itu ada di dalam tubuh hewan tersebut ya. Bertemunya di dalam tubuh internal. Nah, kalau yang kedua, yang ovipar yang kedua, yang pembuahan eksternal itu proses pembuahan ovumnya oleh sperma terjadi di luar tubuh induknya. Ya, jadi di telurnya dikeluarkan dulu baru dibuahi oleh sperma ya. Untuk yang tadi internal itu contohnya ayam, burung dan kura-kura ya. Kemudian untuk yang eksternal ini contohnya ikan dan katak. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita ke vivipar atau melahirkan ya. Prosesnya yaitu yang pertama sel telur ya, pembuahan di dalam rahim hewan betina, ini sel telur ini dibuahi sperma ya.
kemudian sama menjadi zigot, kemudian menjadi embrio, yang kemudian menjadi individu baru di dalam rahim, kemudian baru dilahirkan ya. Jadi sudah jadi individu baru ini, udah sempurna baru dilahirkan. Itu vivipar, melahirkan. Contoh hewannya apa? Nah, ini hewan yang mamalia atau menyusui. Contohnya ada kanguru, sapi, harimau, kambing, kucing, dan mamalia lainnya ya. Kemudian yang satu lagi, yang generatif satu lagi yaitu ovovivipar. Nah, ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Artinya dia bertelurnya di dalam tubuh, terus setelah di dalam telurnya sudah siap, sudah sempurna, baru telurnya itu dilahirkan. Nah, dilahirkan tidak usah dikerami, jadi langsung bisa menjadi individu baru. Nah, ini contohnya ya. Pembuahan di dalam rahim hewan betina, kemudian langsung membentuk telur di dalam tubuh si betinanya. Nah, di dalam telur itu kan dalamnya itu berubah jadi zigot, berkembang jadi zigot, kemudian jadi embrio, kemudian jadi calon bayi yang terbentuk sempurna. Ini masih di dalam telur nih si bayinya. Kemudian dilahirkan dalam bentuk telur tapi dalamnya sudah sempurna. Maka ketika telur itu dilahirkan, maka dia langsung menetas, tidak usah dikerami ya. Nah, itu namanya ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Jadi proses berkembangnya zigot dan embrio itu yang di dalam telur, prosesnya ada di dalam tubuh hewan betina ya. Pas udah lahir langsung menetas. Beda dengan ovipar. Nah, ovipar ini dia bertelur dulu, kemudian dierami sekian lama baru menetas. Itu ya bedanya yang bertelur dan ovipar itu bertelur, bedanya sama yang ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, ini contohnya apa yang ovovivipar, bertelur dulu di dalam tubuh, kemudian dilahirkan telurnya langsung menetas. Nah, itu contohnya apa? Ada ikan hiu, ada pari, ada ular, ada kadal ya. Jadi kayak ular itu kalau bertelur, nah itu nanti telurnya langsung menetas ya, tidak usah dikerami ya. Oke, lanjut ya. Sekarang yang tidak kawin atau vegetatif, disingkat FMPP. Fragmentasi, membelah diri, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Apa itu? Yuk kita lihat. Yang pertama fragmentasi. Fragmentasi itu yaitu pemutusan diri menjadi dua bagian. Contohnya cacing planaria. Nah, kamu bisa lihat di sini cacing ini, satu ini, kemudian dia membelah dirinya, bukan membelah, memutuskan dirinya menjadi dua bagian. Nah, ini menjadi dua bagian, kepalanya diputusin, ya, kemudian ekornya diputusin. Nah, nanti yang si ekor ini akan tumbuh, ya, akan tumbuh, bisa menjadi individu baru. Beda dengan membelah diri ya, kalau fragmentasi itu memutuskan diri, ya, menjadi dua bagian. Kalau membelah diri nanti beda lagi, ya. Jadi kalau fragmentasi itu memutuskan diri menjadi dua bagian. Ya, memotong diri, memutuskan diri. Nah, ini contohnya cacing planaria. Nah, jangan ketukar-tukar nih ya nanti. Nah, ini yang membelah diri. Kalau membelah diri ya, ini contoh hewannya amuba. Nah, amuba itu secara perlahan-lahan akan membelah dirinya menjadi dua bagian. Nah, dua bagian yang terpisah itu masing-masing memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu inti sel. Nah, inti sel ini bisa menjadi individu baru. Nah, ini pertama, persiapan amuba membelah diri. Kemudian amuba mulai membulat.
Nah, kemudian inti selnya memanjang terus membelah dua nih inti selnya. Kemudian perlahan membelah dua, inti sel membelah diikuti pembelahan protoplasmanya. Protoplasma itu seperti badannya. Udah deh, jadi. Setelah dua-duanya memisahkan diri, terbentuk deh dua amuba yang baru, gitu ya. Beda ya yang tadi antara fragmentasi memutuskan diri dengan membelah diri atau amuba. Harus dibedakan ya, contohnya juga beda. Kalau fragmentasi contohnya planaria, membelah diri contohnya amuba. Selanjutnya yaitu yang vegetatif, pembentukan tunas. Nah, ini contohnya itu tanaman hidra. Jadi hidra itu berkembang biak dengan membentuk tunas. Nah, ya, tunas hidra itu tumbuh pada tubuh induknya, ya. Nanti ketika tunas itu udah dapat hidup mandiri, tunas itu akan memisahkan diri dari tubuh induknya. Ini induknya. Kemudian induknya membentuk tunas. Nah, setelah tunasnya sudah bisa mandiri, maka dia lepas ya menjadi individu baru. Ini contohnya hidra, ya. Selanjutnya yaitu partenogenesis pada komodo. Apa sih partenogenesis? Partenogenesis itu cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Ya, tapi partenogenesis ini hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, ketika hewan betina tidak menemukan pasangan jantan dalam waktu yang lama. Nah, maka dalam kondisi ini komodo akan mengalami partenogenesis. Tujuannya apa partenogenesis? Nah, partenogenesis ini tujuannya untuk menghindari kepunahan, ya, sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara, ya. Oke, tadi ada 4 ya untuk perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Oke, sekarang kita buka ya halaman 74. Bu Vidya bantu kita jawab bersama. Nomor 1, perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi secara generatif dan vegetatif ya. Yang kedua, perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dapat terjadi dengan cara 4 ya tadi. Pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Kemudian yang ketiga, anemon laut atau hidra berkembang biak dengan cara pembentukan tunas. Yang keempat, bagian tubuh planaria yang telah putus dapat tumbuh menjadi individu baru. Oke, terakhir yang kelima, partenogenesis pada hewan dapat mencegah terjadinya kepunahan pada hewan tersebut. Oke anak-anak, kalau yang di buku paket ini isi bersama, tidak usah diupload ya. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan evaluasinya di Google Form. Baik, sampai sini saja. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.